bagaimana apabila orang tuanya sudah berusia lanjut, rajin beribadah, namun masih juga melakukan beberapa ibadah yang dinilai bid'ah gitu, Ustaz. Apakah semua amalannya itu, ini mungkin kekhawatiran seorang anak pada orang tuanya, apakah kemudian diterima amal ibadahnya, kemudian nasibnya bagaimana kelak? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Oh, ya, tafadhol. Baik. Ya. Bagaimana ketika seseorang punya semangat ibadah, tapi ibadahnya tidak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila kita mendapati orang tua kita seperti ini, berusahalah untuk memberikan nasihat kepada orang tua tersebut. Ya. Dengan nasihat-nasihat yang tidak menusuk hatinya. Berikan pemahaman bahwa ibadah yang beliau lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Sudah kasih pemahaman seperti itu dulu. Kalau ingin menyibukkan diri dengan ibadah, ini ada ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Dulu dilakukan oleh para sahabat. Ganti ibadah-ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dan kasih kesadaran. Misalnya yang ibu lakukan itu dulu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ingin mencari amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ganti dengan ini. Kalau ingin melakukan ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini ada ibadah yang jelas-jelas dasarnya. Dia kasih ibadah-ibadah yang mampu dilakukan oleh beliau. Agar ya kita bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ustaz, gimana kalau sulit, Ustaz? Sulit memberikan nasihat. Mungkin kalau kita tidak bisa melarang orang tua kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya sibukkan orang tua kita dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Ya kadang orang tidak mau ya meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaannya. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang tua. Bisa jadi kita lebih buruk dari itu. Misalnya kita ya, dididik dengan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan itu sampai umur 50 tahun. Kita tahunya itu ya ibadah. Tiba-tiba setelah itu anak kita datang, terus dia mengatakan, "Ibu, yang selama ini ibu lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi yang selama ini ibu lakukan itu tidak diterima semuanya oleh Allah." Kalau bahasa kita seperti itu, ya bisa jadi ibunya akan marah. Kalau itu seorang ayah, bisa jadi ayahnya marah. Dan akhirnya menjadi dinding pemisah antara nasihat kita dengan hati beliau. Maka kita lihat-lihat ya cara mana yang paling pantas atau paling tepat atau paling besar maslahatnya untuk orang tua kita. Ya kadang-kadang dengan cara menyibukkan orang tua dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Walaupun beliau masih melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Sambil sesekali menyampaikan ya bahwa Rasulullah tidak pernah seperti itu. Bahwa para sahabat yang dulu sangat semangat dalam beribadah tidak pernah memilih ibadah yang seperti itu. Adapun apakah kalau orang tua kita masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Jawabannya tidak, jemaah. Jawabannya tidak demikian. Ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah hanya ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang sesuai dengan tuntunan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya karena ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sering disebut sebagai bid'ah, itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada yang seperti itu. Ya kalau misalnya amalan itu sampai mengeluarkan dia dari keislamannya, maka otomatis yang lain hilang semua. Tapi kalau amalan-amalan tersebut ya masih tidak sampai pada derajat mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka amalan-amalan yang lain yang sesuai dengan tuntunan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti dosa ya. Ada orang yang dia melakukan dosa, dia juga melakukan ibadah. Ya, bukan berarti kalau dia melakukan dosa berarti ibadahnya menjadi hilang. Ya, tidak demikian. Nantinya di akhirat ya, amalan baik dan amalan buruk itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan yang baik kita lebih berat, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya. Ya. Jadi amalan buruknya dianggap
sudah tidak ada. Tapi sebaliknya, bisa jadi amalan buruk kita lebih banyak, tapi kita masih Islam. Maka apabila keadaannya seperti ini, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia dicuci di neraka. Setelah bersih dari perbuatan-perbuatan dosanya, setelah bersih dari dosa-dosanya, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Yang harusnya dia masuk neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi dia masuk ke neraka, harusnya lama. Tapi sebelum lama di neraka, dia mendapatkan syafaat. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau yang ditimbang, ya misalnya amalan kekufuran, ya maka dia menghapuskan semua amalan kebaikan dan akan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian wallahu taala a'lam.